Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan membahas hal yang mengganjal di spoiler atau manga One Piece chapter 999 versi Kakoi Anime. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, sebelum itu juga Mimin ingatkan, naskah dan proses editing ini dibuat sebelum spoiler lebih detail atau manga One Piece versi cepatnya rilis. Yang simpelnya, selama proses mengetik naskah atau editing ini, Mimin benar-benar nggak tahu menahu soal info sedikit pun tentang spoiler terbaru chapter 999. Nah, oleh karena itu, jika emang ternyata sudah terjelaskan, harap maklum. Dan jika poinnya salah atau berbanding terbalik, berarti teorinya salah. Dan jika belum terjelaskan, anggap saja ini teori untuk chapter mendatang. Karena keganjalan ini harus Mimin bahas bersama kalian biar tidur Mimin lebih nyenyak. Nah, pertama, bagaimana ceritanya Otama tahu Luffy saudaranya Ace? Bukannya di Wano ini hanya Yamato saja yang mengetahuinya? Atau jangan-jangan Otama juga tahu? Maksudnya Ace juga menceritakan soal Luffy kepada Otama. Namun pertanyaannya, jika Otama sudah tahu dari awal, kenapa pas pertama kali ketemu Luffy dan tahu nama Luffy, kenapa Otama tidak terus terang saja kepada Luffy layaknya yang Yamato lakukan? Ya kan? Nah, oleh karena itu, Mimin jadi curiga ada yang memberitahukan Otama soal ini, soal identitasnya Luffy. Hal yang mendukungnya adalah Otama ke Onigashima. Ya, nampaknya alasan terbesar Otama ke Onigashima karena mendengar kabar Luffy adalah adik dari Port Guard DS atau Gold DS. Dan jika benar seperti itu, berarti benar pula ada yang memberitahukan Otama soal ini. Namun gak mungkin dong warga Wano yang memberitahukannya. Nah, maka dari itu mungkin seseorang atau sekelompok orang telah datang ke Wano. Dan ada beberapa kemungkinan orang yang diindikasi sebagai orang yang memberitahukan Otama ini, yang kita sebut sebagai tersangkanya. Nah, tersangka pertama adalah mantan kru Shirohige. Ya, orang-orang di bajak laut Shirohige lebih sering menyebut Luffy dengan sebutan adik dari Ace. Jadi mungkin saja ada kru Shirohige lainnya selain Marco dan Izo yang datang ke Wano. Dan entah kebetulan atau tidak ya, datanya Otama ini sedikit serempak dengan datanya dokter-dokter dari suku Ming ini. Ya, sedikit serempak. Ya, apakah? Tapi masalahnya Otama sendiri mengaku naik kapal musuh ke Onigashima yang membuat presentasinya semakin menurun. Nah, jika bukan kru Shirohige yang jadi tersangkanya, mungkin anggota pasukan revolusioner benar-benar jadi tersangka selanjutnya. Karena ada satu orang dari pasukan revolusioner yang mungkin menaiki kapal musuh menuju ke Onigashima. Dan orang itu adalah Sabo. Ya, jika benar Sabo lolos dari Marijo dan ke Wano, karena terlihat Fujitora terlihat tercengang saat Akainu mengabarkan kondisi Wano saat ini. Jadi ada kemungkinan Fujitora bertujuan emang datang ke Wano untuk mengejar Sabo. Atau dengan kata lain, Sabo emang ke Wano. Dan kenapa Mimin bilang tadi Sabo ke Onigashima pakai kapal musuh? Karena alasannya simple, Sabo nggak bawa kapal. Jadi satu-satunya solusi ya Sabo hanya nyolong bisanya. Dan pada saat Sabo menyolong atau menjara kapal, tentu Sabo akan menggunakan kekuatan apinya atau kekuatan merah-merah Nomi. Dan jika seperti itu, Otama akan langsung sadar kalau itu kekuatan apinya Ace. Karena Red Hawk-nya Luffy saja, Otama langsung berpikir kalau itu adalah Ace. Jadi dapat kemungkinan orang yang membeberkan semua saudara Ace adalah Sabo. Jika benar seperti itu, dan presentasinya kemungkinannya cukup besar. Karena alasan terbesarnya, kapal pasti nyolong. Ya kan, jika itu benar Sabo. Namun jika bukan Sabo, tersangka berikutnya adalah Bartolomeo. Karena inilah satu-satunya karakter yang jika memperkenalkan Luffy, si kepala ayam ini akan menyebutkan sampai ke akar-akarnya. Ya, inilah Luffy Senpai, calon raja bajak laut masa depan, anak dari Dragon yang merupakan pemimpin pasukan revolusioner, cucu dari pahlawan angkatan laut Garp, serta adik dari senior besar Sabo yang juga orang terkuat dari pasukan revolusioner, dan juga adik dari Hiken no Ace. Ya, hanya Bartolomeo saja yang begitu, bukan? Nah, kemudian tersangka berikutnya adalah Karibo. Jika benar Karibo, tapi apa urusannya Karibo ini?
Ya mungkin saja Karibo sih. Ya intinya menurut Mimin ada orang yang membeberkan identitas Luffy ini kepada Otama. Dan dari 4 tersangka, mana tersangka yang cocok menurut kalian? Kalau Mimin sih antara Sabo dan Karibo. Kalau kalian? Ya, kemudian selain mengenai Otama, di chapter 999 nanti dikabarkan Yamato dan Marco bisa mengingat Ace. Ya, sosok manusia bernama Port Guard di Ace atau Gold di Ace ini di Onigashima secara bersamaan. Dan ini menarik ya, dan juga menjadi pertanyaan terbesar yang mengganggu bagi Mimin. Ya, di sisi Yamato mengingat Ace yang datang ke Onigashima. Sedangkan untuk Marco masih belum dijelaskan, karena Marco juga dikabarkan hanya sekilas mengingat Ace. Jadi mungkin walaupun nanti udah ada di chapter 999, mungkin belum terlalu jelas apa yang diingat oleh Marco di sini tentang Ace. Tapi dari sini seharusnya apa yang diingat oleh Marco tidak sama dengan apa yang diingat oleh Yamato. Dan hal yang mendukungnya adalah di posisi Marco berada tidak ada patung naga, tidak ada Yamato juga, alias tidak ada pemicu yang persis sama dengan pemicu Yamato mengingat Ace. Yang artinya itu tadi, apa yang diingat oleh Marco itu berbeda dengan Yamato. Nah, karena dikabarkan Marco ada urusan dengan King dan Queen, mungkin yang diingat Marco seperti ini tentang Ace. Ya, ingatkah kalian saat pertama kali Ace berada di Moby Dick? Jika kalian sadar, baik komandan divisi keempat yaitu Tachi ataupun Marco, mereka mengawasi Ace. Sampai akhirnya komandan divisi keempat ini menanyakan suatu hal kepada Ace yang direspon juga oleh Ace. Dimana waktu itu Ace bertanya-tanya dengan wajah yang cukup kesal. Kenapa? Ya, kenapa kalian tidak memborgolku atau memasukkanku ke dalam penjara? Namun komandan divisi keempat ini menjawab, kalau untuk apa kami melakukan itu? Nah, selain itu, komandan divisi keempat ini juga melontarkan hot news kepada Ace bahwa anak buahnya telah kami kalahkan juga. Dan menariknya, ketika Ace mendengarkan itu, ekspresi Ace benar-benar aneh. Dan jika kita melihat ekspresinya Ace di sini, kesan trauma terlihat di wajahnya. Dan hal yang mendukung pradugaan ini adalah selain wajahnya, ya, kita bisa menganalisisnya dari perkataannya. Kenapa kalian tidak memasukkanku ke dalam penjara? Ya, itu sudah sangat jelas bukan? Kalau Ace trauma dan pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya, di mana Ace dikalahkan dan dipaksa menjadi anggota sebuah bajak laut dan anak buahnya kena imbasnya. Dan bajak laut itu adalah Beach Pirate. Ya, hal yang membuktikannya adalah mental Ace ini sepertinya mengalami gangguan ketika Shirohige ataupun Tachi berbicara soal bergabung menjadi nakama kepada Ace ini. Ace selalu teriak-teriak, "Uruse, Husakena." Iya, teriak-teriak nggak jelas lah pokoknya. Dan setelah itu, Ace memegang kepalanya dan seperti ada rasa sakit di kepalanya itu. Ya, jika kalian pikir Ace keluar dari Wano tanpa luka sedikit pun, sepertinya kurang serk banget lah. Karena nampaknya Ace ini mengalami gangguan mental semenjak keluar dari Wano. Terkhususnya ketika mendengar kata bergabung menjadi nakama, Ace sangat trauma. Ya, ada hal yang mendukungnya. Dan sadar nggak sih kalian waktu Big Mom mengajak King menjadi anggotanya? Baik King ataupun Queen sepertinya agak tabu mendengar kata-kata itu dari orang yang memiliki aura intimidasi yang kuat seperti Big Mom ini. Dan setelah itu King menolaknya dengan cukup emosi. Berarti dulunya ada kemungkinan King ini sempat mendapatkan power intimidasi yang sama dan itu dilakukan oleh Kaido. Mungkin kita menganggapnya kesan di momen itu mereka loyal ke Kaido karena menolak ajakan dari Big Mom ini. Tapi Mimin rasa tidak seperti itu. Karena jika kita bandingkan dengan Shirohige Pirate, di mana kejadian ini mirip-miriplah dengan kejadian sang mengajak Marco bergabung. Tapi ada bedanya. Ya, Marco loyal sama Shirohige karena Shirohige menganggap Marco sebagai anaknya. Dan sebagai anak buangan, Marco sangat senang mendengar kata itu. Alias cara Shirohige lebih baik yang efeknya bagi mental itu sangat positif. Sedangkan untuk cara Kaido merekrut anggotanya ini adalah kebalikan dari Shirohige. Ya, alias caranya dengan penuh paksaan. Dan kasus Ace bisa dijadikan patokannya atau pembuktiannya, yang mana dengan cara itu akan menimbulkan sisi negatif bagi kondisi mentalnya. Ya, apakah seperti itu? Ada yang aneh di Beach Pirate ini.
Terus Min, jika seperti itu apa hubungannya? Ya hubungannya adalah dengan terungkapnya fakta ini, kalau gangguan mental terjadi di pasukan Beast Pirate, ini akan muncul peluang kemungkinan hancurnya Beast Pirate karena anggotanya sendiri, baik itu dari Kroco, para Tobiropo, dan mungkin para All-Star juga. Ya coba ingat kembali kasusnya Ace ini. Ace kembali riang setelah dirinya diakui anak oleh Shirohige, atau mendengar kata tidak peduli kau anak siapa, karena di lautan ini semuanya keluarga, yang artinya obat dari gangguan mental yang dibuat oleh Kaido ini yang dipenuhi sisi negatif. Satu-satunya cara adalah dengan menghilangkan sisi negatif itu dengan cara positif yang seperti Shirohige lakukan. Dan di Onigashima ini, apa yang tengah ingin Chopper lakukan yaitu mengobati semua orang, baik itu musuh. Bisa dibilang ini juga cara positif menangani anggota bajak laut Kaido, yang artinya mungkin Kroco Kaido nasibnya bisa sama seperti Ace yang loyal kepada orang yang memberikan cara positif itu, atau simpelnya pemberontakan dimulai. Dan dengan begitu, apa yang diingat oleh Marco mungkin tentang masalah ini, dan Marco tersadar waktu membakar Oni, serta mungkin juga waktu Marco berurusan dengan Queen dan King. Sampai kembali buat kalian dan sampai ketemu lagi di video meme selanjutnya. Yosa.